Kurniawan kesulitan mencari makanan dan tempat tinggal, sementara warga kota sering mengejek dan mengabaikannya. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Air dari saluran got meluap dan bercampur dengan sampah yang berserakan di tepi sungai. Di bawah jembatan tua yang keropos, Kurniawan duduk menyusuri sebatang kayu lapuk. Tangannya sibuk membersihkan botol plastik bekas minuman. Matanya sayu menatap air sungai yang terus mengalir, seolah membawa pergi kenangan yang tak ingin ia ingat. Namanya lengkap, Kurniawan Setiadi. Tapi di dunia ini, siapa lagi yang peduli? Bagi orang-orang yang lewat di atas jembatan, dia hanya si gembel di bawah jembatan. Hanya bayangan gelap yang tak punya nama, tak punya tempat, tak punya masa depan. Ia tinggal sendirian di balik reruntuhan beton yang dulunya mungkin adalah fondasi tiang jembatan. Tempat itu cukup untuk melindunginya dari panas dan hujan. Meski saat musim banjir tiba, air sering merendam separuh tubuhnya. Tapi Kurniawan sudah terbiasa. Tubuhnya yang kurus itu seperti tidak pernah bisa gemuk. Entah karena genetik atau kelaparan kronis. Sehari-hari, ia mencari barang bekas di sekitar pasar dan pinggir jalan. Botol plastik, kaleng, karton semua. Itu bisa ditukar dengan uang recehan di tempat pemulung. Kadang-kadang, jika beruntung, ada orang baik yang memberinya nasi bungkus atau roti basi. Tapi lebih sering, ia harus puas dengan apa saja yang bisa dimakan, bahkan buah rambutan yang jatuh dari pohon di dekat pasar. Kurniawan tidak memiliki dokumen identitas. KTP-nya hilang entah kemana. Mungkin saat ia kabur dari rumah bertahun-tahun lalu. Ia juga tidak punya keluarga. Orang tuanya meninggal ketika ia masih remaja, dan saudara-saudaranya lebih memilih menjauh daripada repot-repot mengurusnya. Masa lalunya seperti lubang hitam. Ia tahu ada sesuatu di dalamnya, tapi takut mengingatnya. Saat ini, usianya sekitar 32 tahun, tapi wajahnya tampak lebih tua. Kulitnya coklat kehitaman karena sering terpapar matahari. Rambutnya panjang dan acak-acakan, jarang tersentuh sisir. Pakaiannya robek di mana-mana, tapi selalu ia cuci setiap malam di tepi sungai. Meski tanpa sabun, di bawah jembatan itu, ia memiliki sedikit harta yang tersusun rapi, satu kantong plastik berisi baju cadangan, meski cuma 2 pasang. Botol bekas yang belum dijual, sebuah jaket compang-camping, dan foto kecil yang sudah mulai pudar. Foto itu adalah potret dirinya saat masih muda. Dengan seragam renang biru, berdiri di podium dengan medali emas menggantung di leher. Tapi Kurniawan jarang melihat foto itu. Ia lebih suka menyimpannya ropet-ropet, seperti rahasia yang ingin dilupakannya. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sekali. Sebelum matahari terbit, ia mencuci wajah di air sungai yang dingin. Lalu mulai berjalan kaki, menyusuri jalanan kota. Sepatu bututnya sudah bolong di sana-sini, tapi ia tetap berjalan. Punggungnya ringsek karena beban karung plastik berisi botol dan kaleng. Namun, langkah-langkahnya tetap mantap. Di pasar, ia biasa disapa dengan nada sinis oleh para pedagang. "Hai, gembel. Lagi cari botol?" Begitu mereka meledek, Kurniawan tak pernah marah. Ia hanya tersenyum getir, lalu terus bekerja. Ia tahu, hidupnya memang tak penting. Ia bagian dari dunia yang sengaja dilupakan. Pernah suatu kali, seorang anak kecil mendekatinya dan bertanya, "Mas, kamu gak capek hidup kayak gitu?" Kurniawan menjawab pelan, "Capek, tapi mau gimana lagi, ini hidupku." Anak itu mengangguk, lalu memberikan sebungkus roti kepadanya. Kurniawan menerimanya tanpa banyak bicara, tapi hatinya hangat. Ada kalanya, saat malam tiba dan semua orang tertidur nyenyak di rumah mereka, Kurniawan naik ke atas jembatan dan menatap lampu-lampu kota yang berkilauan. Di bawah sana, sungai mengalir tenang. Di sanalah ia merasa paling dekat dengan dirinya sendiri. "Dulu, aku pernah punya mimpi," gumamnya pada angin malam. "Aku ingin menjadi juara nasional, ingin membuat keluargaku bangga. Tapi semua itu hancur." Ia menutup matanya sejenak, lalu turun kembali ke tempat tidurnya. Besok adalah hari baru, dan hari itu juga akan sama seperti kemarin. Tapi ia tak tahu bahwa esok akan menjadi awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Matahari siang itu menyengat,
Seperti biasa, langit biru pucat, awan jarang muncul. Untuk memberikan keteduhan, aku sedang memilah-milah tumpukan sampah di tepi sungai. Berusaha mencari botol plastik yang masih bisa dijual. Tangan ini sudah terbiasa meraba-raba dalam tumpukan basah dan bau. Meskipun jari jemariku mulai mengelupas karena sering terkena air kotor. Aku tidak punya jam, tapi dari posisi matahari, sepertinya sekitar pukul 2 siang. Suara kendaraan dari atas jembatan terdengar samar-samar, berseling dengan suara anjing liar yang sesekali menggonggong. Aku baru saja menemukan satu karung plastik berisi botol kosong, ketika tiba-tiba ada suara jeritan tajam, panik, dan sangat jelas meski cukup jauh dari tempatku berdiri. Tolong, jantungku langsung berdebar. Suara itu datang dari tengah sungai. Dengan cepat aku mendongak dan melihat ke arah sumber suara. Di tengah aliran sungai yang cukup deras, seorang pria tampak bergelut melawan arus. Tubuhnya naik turun, tangannya menggapai-gapai ke udara, tapi tak ada yang menolong. Orang-orang di tepi sungai hanya berdiri memandangi dari kejauhan. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka. Ada orang tenggelam, teriak seorang perempuan dari pinggir sungai. Aku tidak sempat berpikir, tanpa melepas baju atau memperhatikan kondisi tubuhku yang lemah. Aku langsung berlari kecil ke arah sungai, lalu melompat ke dalamnya. Air dingin menyergap tubuhku dalam sekejap. Tapi itu malah membuatku lebih fokus. Insting lama yang selama ini tertidur perlahan bangkit kembali. Aku mulai berenang menuju pria itu. Arus cukup kuat, tapi aku tahu cara membaca gerakannya. Dulu, saat aku masih menjadi atlet renang junior, pelatihku selalu bilang, kamu harus mengenal air, seperti mengenal dirimu sendiri. Saat itulah aku sadar, tubuhku belum lupa caranya berenang. Kaki dan tangan bekerja secara otomatis. Irama napasku stabil meski baju basah menahan gerakanku. Aku mendekati pria itu, yang kini mulai kehabisan tenaga. Pegangan, seruku padanya. Ia mencoba meraih lenganku, tapi tangannya gemetar dan lemas. Aku berhasil menjangkaunya, lalu membalikkan tubuhnya, agar ia mengapung di punggung. Dengan satu tangan, aku menahannya, sementara tangan satunya lagi menggerakkan tubuh kami berdua kembali ke tepi. Setiap detik terasa seperti abad. Napasku mulai ngos-ngosan. Otot-ototku menegang. Aku hampir lupa betapa melelahkannya situasi seperti ini. Tapi aku tak boleh menyerah. Aku tidak akan membiarkan seseorang mati di depan mataku begitu saja. Walau aku hanyalah gembel tanpa nama. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti neraka, kami sampai di tepi sungai. Aku menarik tubuh pria itu ke daratan, lalu menjatuhkan diriku sendiri di pasir basah. Napasku tersenggol-senggol. Tubuhku menggigil meski cuaca panas. Pria itu berusia mungkin sekitar 30 tahun. Rambutnya basah menempel di wajahnya. Bajunya mahal dan rapi kontras sekali denganku yang compang-camping. Aye pengsan. Nafasnya pendek dan tidak teratur. Beberapa orang akhirnya mendekat. Seorang pria paruh baya dengan celana jeans dan jaket kulit berteriak, "Call ambulance, cepat." Seorang sopir mobil mewah, aku lihat dia memakai seragam hitam berlari ke arah kami. Dia langsung mengangkat tubuh pria itu dan membawanya ke mobilnya. Aku hanya bisa memandang mereka pergi. Tanpa kata, tanpa ekspresi, orang-orang mulai berkumpul. Ada yang bertanya, "Siapa kamu?" "Kamu temannya." Aku menggeleng. "Bukan. Saya cuma lihat dia butuh pertolongan." Beberapa orang mulai mengambil foto. Aku buru-buru berdiri dan berjalan mundur. Aku tidak ingin dikenal. Aku tidak butuh apresiasi. Yang penting bagiku adalah pria itu selamat. "Tunggu. Siapa namamu?" teriak seorang pemuda. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan pergi, meninggalkan kerumunan, meninggalkan tepi sungai, dan kembali ke duniamu yang sunyi. Aku kembali ke bawah jembatan dengan tubuh basah kuyup dan otot-otot yang terasa seperti diremas batu. Udara siang itu panas, tapi tubuhku menggigil. Aku duduk di atas tumpukan karung bekas, berusaha menghangatkan diri dengan jaket compang-camping yang sudah tidak layak disebut pakaian. Tidak ada yang berubah. Langit tetap biru. Suara kendaraan dari atas jembatan tetap ramai. Anjing-anjing liar masih berkeliaran mencari makanan. Dan aku masih kurniawan, gembel tak dikenal yang hidupnya tak pernah dihargai. Aku memikirkan pria yang baru saja kutolong.
Wajahnya masih samar dalam ingatanku, rambut basah, menempel di wajah. Bajunya rapi meski basah, kulitnya putih bersih. Jauh berbeda denganku yang hitam legam, karena terpapar matahari. Dia pasti orang penting. Mobilnya bagus, sopirnya langsung datang setelah dia jatuh ke sungai. Pasti dia punya uang banyak, gumamku pelan. Tapi entah kenapa, saat melihat sopir itu membawa pria tersebut pergi, hatiku terasa kosong. Bukan karena penasaran atau iri, tapi lebih pada pertanyaan. Kenapa tidak ada satupun orang yang langsung menolong sebelum aku datang? Aku tahu jawabannya. Karena mereka hanya ingin merekam, ingin menyaksikan, ingin menjadi saksi tanpa harus bertindak. Aku tertawa getir sendiri. Beginilah dunia ini. Orang mati di depan mata, yang penting bisa upload video ke Instagram. Aku lalu merebahkan diri di atas tikar usang yang kuambil dari balik tumpukan sampah. Mataku mulai berat, tubuhku lelah, tapi pikiran ini sulit diam. Bayangan air sungai yang deras, suara jeritan minta tolong, dan tubuh pria itu yang hampir hilang, ditelan arus terus berputar di kepala. Entah berapa lama aku tertidur, mungkin beberapa jam. Ketika aku bangun, malam sudah menjelma. Langit gelap, bulan sabit tersenyum tipis di antara awan tipis. Aku bangkit, merogoh kantong plastik tempat aku menyimpan botol-botol yang berhasil dikumpulkan hari ini. Hanya ada 4 buah, cukup untuk beli nasi bungkus jika beruntung. Aku mulai berjalan menyusuri tepi sungai menuju pasar. Di sana biasanya ada warung nasi yang murah. Jalanan sedikit lengang, karena hujan gerimis turun. Beberapa pengemis lain sudah berkumpul di bawah tenda tua milik seorang pedagang gorengan yang baik hati. Aku duduk di pojok, memesan 1 porsi nasi uduk dengan lauk tempe goreng. Aku makan perlahan, menikmati tiap suapan. Ini makanan sederhana, tapi cukup untuk membuat perut hangat dan tenang. Saat itulah HP lama milik salah seorang pemulung berbunyi. Ia membuka aplikasi media sosial, lalu menunjukkan sebuah video kepada teman-temannya. Mereka tertawa dan membicarakannya dengan antusiasme. Lihat, ada gembel. Selamatkan orang kaya. Aku mendongak. Penasaran, dari jarak beberapa meter, aku bisa melihat potongan video itu. Seorang pria berenang di tengah sungai, menarik seseorang yang nyaris tenggelam. Wajahku buram, tapi postur tubuhku jelas. Aku langsung tahu itu adalah videoku. Siapa penyelamatnya? Tanya salah satu dari mereka. Nggak tahu, nggak kelihatan mukanya. Tapi katanya dia cuma gembel biasa. Aku menunduk lagi, mencoba menghabiskan makananku. Tapi telingaku tetap menangkap percakapan mereka. Kayaknya orang itu selamatin Dimas, Arya, tuh bos teknologi, yang miliarder itu. Iya, katanya dia lagi jogging di pinggir sungai, terus jatuh. Aku berhenti mengunyah. Dimas Arya? Nama itu terasa familiar. Aku pernah lihat di koran dulu, seorang pengusaha muda, pendiri startup besar, muncul di majalah bisnis sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di kota ini. Dan aku baru saja menyelamatkan nyawanya. Aku tersenyum kecut. Ironis, seorang miliuner hampir mati, dan penyelamatnya adalah seorang gembel tanpa nama. Aku membayar nasi bungkusku dengan uang recehan hasil penjualan botol tadi siang, lalu kembali ke bawah jembatan. Malam semakin larut. Aku merebahkan diri, memandang langit, dan berbisik. Semoga kamu selamat. Semoga kamu bahagia. Itu saja. Aku tidak menunggu apresiasi. Aku tidak berharap hadiah. Yang penting bagiku adalah ia masih hidup. Cukup. Setidaknya begitu pikirku saat itu. Aku tidak pernah mengenal kata viral. Untuk apa? Aku bahkan tidak punya ponsel. Satu-satunya HP yang pernah menyentuh tanganku adalah milik pemulung tua di pasar. Dan itu hanya untuk sekadar melihat jam atau mendengar radio. Tapi, entah sejak kapan, hidupku mulai berubah tanpa sepengetahuanku. Pagi itu seperti biasa dingin dan suram. Aku baru saja bangun dari tidur. Singkatku, di bawah jembatan. Tubuhku lemas, kepala terasa berat. Mungkin karena kemarin basah kuyup setelah menyelamatkan Dimas Arya. Aku masih belum tahu pasti siapa dia. Tapi dari percakapan orang-orang semalam, aku bisa menebak bahwa dia bukan orang biasa. Aku mulai mempersiapkan hari seperti biasa. Mencuci wajah di tepi sungai, merapikan barang-barang kecilku, lalu berjalan menuju pasar untuk mencari botol plastik. Langkahku pelan-pelan,
Otot-ototku masih terasa pegal. Tapi aku harus tetap bekerja. Kalau tidak, aku tidak akan punya uang untuk makan. Saat sampai di pasar, suasana terasa aneh. Orang-orang berbisik-bisik, ada yang menanjuk-nanjuk ke arahku. Ada juga yang langsung mengambil foto dengan ponsel mereka. Aku tidak peduli. Mungkin mereka hanya iseng. Sudah biasa, aku diperlakukan seperti objek tontonan. Tapi ketika aku melewati warung nasi langganan, aku melihat layar TV menyala. Di dalamnya, tampak potongan video seorang pria berenang di tengah sungai, menarik seseorang yang nyaris tenggelam. Wajahku buram, tapi tubuhku sangat mudah dikenali. Kurus, tinggi, dengan jaket kompeng camping yang kukenakan saat itu. Dan hingga kini, identitas penyelamat ini masih belum diketahui, kata pembawa berita dengan suara serius. Namun netizen ramai membicarakannya sebagai pahlawan tak dikenal. Aku berhenti di depan warung. Jantungku berdebar. Aku diam mematung. Orang-orang di sekitarku mulai menoleh padaku. Beberapa bahkan mulai berbisik. Lihat, itu dia, Kok, mirip banget sama dia. Aku buru-buru pergi. Kaki ini membawaku menjauh secepat mungkin. Aku tidak ingin ribut. Aku tidak ingin dikenal. Aku hanya ingin hidup tenang. Meski dalam kesulitan. Sejak saat itu, segalanya berubah. Setiap kali aku keluar dari bawah jembatan, rasanya semua mata menatapku. Ada yang menyapaku dengan rasa hormat, ada yang malah menjauh. Beberapa wartawan mencoba mendekatiku. Tapi aku selalu kabur. Aku takut ditanya macam-macam. Takut disalahkan, takut kalau ternyata ada sesuatu yang salah dalam tindakanku. Tapi yang lebih membuatku gelisah adalah satu pertanyaan yang terus menghantuiku. Mengapa mereka semua tiba-tiba peduli pada orang sepertiku? Dulu, aku cuma gembel. Dulu, aku cuma bayangan di sudut kota. Dulu, orang hanya melihatku sebagai sampah yang tidak berguna. Tapi aku menjadi topik pembicaraan nasional. Beberapa hari setelah video itu viral, aku sempat mendengar obrolan. Dua orang pemuda di dekat tempat pemulungan. Gila ya. Si gembel itu selamatin Dimas Arya. Kamu yakin itu dia? Iya. Katanya, sopir pribadinya bilang begitu. Bahkan tim PR perusahaannya sedang cari dia. Aku diam di balik tumpukan karton. Mendengarkan tanpa suara, Dimas Arya benar-benar selamat. Dan ia mencariku. Aku tidak tahu harus senang atau takut. Aku tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak punya dokumen, tidak punya pekerjaan, tidak punya masa depan. Dan jika ia menemukanku, lalu apa yang akan terjadi? Aku tidak bisa membayangkan diriku masuk ke dunia orang kaya. Aku tidak pantas. Aku bukan bagian dari dunia itu. Aku memutuskan untuk menghindar. Aku tidak pulang ke bawah jembatan itu selama beberapa hari. Aku menyelinap ke daerah lain, mencari tempat yang lebih sunyi, jauh dari sorotan kamera dan bisikan orang-orang. Aku mencoba menghilang lagi, seperti dulu. Tapi ternyata, sekali kamu muncul di permukaan, sulit untuk mengubur dirimu kembali ke dasar laut. Aku tidak pernah membayangkan akan ada seorang miliuner mencariku. Aku bahkan tidak punya rumah tetap, apalagi alamat yang bisa dituju. Tapi ternyata, orang kaya itu Dimas Arya benar-benar serius, ingin menemukanku. Pertama kali aku mendengarnya adalah dari seorang anak kecil yang biasa berkeliaran di pasar. Ia datang padaku sambil memegang ponsel milik ibunya, lalu menunjukkan sebuah video singkat. Mas, ini kamu ya? Tanyanya polos. Aku melihat layar kecil itu. Di dalamnya, terlihat foto wajah buramku dan tulisan besar, Dimas Arya cari. Penyela Matenye. Ada hadiah besar untuk siapa saja yang menemukan. Aku langsung menyuruh anak itu untuk mematikan ponselnya. Jangan dibicarakan lagi, bisikku pelan, hampir seperti permohonan. Tapi anak itu sudah berlari pergi. Cerita tentang gembel penyelamat miliuner mulai menyebar lagi di pasar. Orang-orang mulai menghampiriku, bertanya macam-macam. Ada yang penasaran, ada yang sinis, ada juga yang pura-pura baik, hanya karena mereka pikir aku bisa jadi pintu masuk ke dunia. Dimas Arya. Aku tidak suka. Aku meninggalkan pasar lebih awal hari itu. Aku tidak mau ribut. Aku tidak butuh hadiah. Yang penting bagiku adalah ia selamat. Itu saja. Tapi ternyata, semakin aku berusaha menghindar, semakin dekat pula mereka menemukanku. Beberapa hari setelah video itu viral,
Aku sempat tertidur lelap di bawah kolong jembatan lain. Jauh dari tempat biasa, tubuhku capek. Otot-ototku masih belum pulih benar. Mimpi buruk tentang air sungai dan jeritan minta tolong terus menghantuiku. Bahkan saat bangun, aku masih merasa seperti terseret arus. Lalu, satu malam, aku mendengar langkah kaki mendekat. Bukan langkah kasual seperti pemulung atau pengemis. Ini langkah pasti, tenang, tapi terdengar asing di telingaku. Aku membuka mata. Hadapanku berdiri dua orang pria. Satu memakai jaket hitam rapi, satunya lagi memakai kemeja biru dengan jam tangan mahal. Mereka bukan orang biasa. Aku langsung tahu itu. "Kamu Kurniawan?" tanya salah satunya. Aku diam, tidak menjawab. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. "Kami dari tim Pak Dimas Arya," lanjutnya. "Dia ingin bertemu denganmu. Dia sangat ingin berterima kasih secara langsung." Aku menelan ludah. Dadaku tiba-tiba sesak. Saya tidak butuh apa-apa," jawabku pelan. "Kami tahu, tapi beliau merasa punya hutang budi." Tampak, mungkin nyawanya sudah hilang. Aku menggeleng. Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan. Tidak perlu dipuja, tidak perlu dibayar. Mereka berdua saling pandang. Lalu salah satunya duduk di depanku, agak membungkuk, agar terlihat lebih rendah dariku. "Pak Dimas tidak ingin memberimu uang sebagai upah. Ia ingin berterima kasih dengan cara yang tulus. Ia ingin mengenalmu. Ia ingin kamu tahu bahwa hidupmu punya arti." Aku diam, kata-kata itu menusuk hatiku. Lama sekali aku tidak mendengar kalimat seperti itu. Kata-kata yang membuatku merasa manusia. Aku menunduk. Saya tidak punya dokumen. Saya tidak punya tempat tinggal tetap. Saya pantas bertemu dengan orang sepertinya. Baginya, semua itu tidak penting. Yang penting adalah kamu ada, dan kamu menyelamatkan nyawa seseorang. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus senang atau takut. Aku tidak siap untuk dunia baruku. Aku takut akan tatapan orang, akan sorotan media, akan stigma yang mungkin akan kembali muncul jika ternyata identitasku dulu terbongkar. Dulu, aku bukan gembel. Dulu, aku pernah punya masa depan, tapi aku kehilangan semuanya. Dan sekarang, entah kenapa, hidupku seperti sedang ditawarkan kesempatan kedua. "Aku akan pikirkan dulu," kataku akhirnya. Mereka mengangguk. Tidak memaksa, mereka tinggalkan kartu nama di dekat barang-barangku, lalu pergi tanpa suara. Aku memandangi kartu itu lama sekali. Nama besar tertulis di sana. PT Arya Teknologi Indonesia, nomor kontak Alamat Cantor, logo perusahaan yang bersih dan profesional. Aku tersenyum getir. Aku, seorang gembel, punya kartu nama dari perusahaan miliuner. Ironis. Aku menyimpan kartu itu di balik kain sobekku, lalu merebahkan diri di atas tikar usangku. Langit malam itu gelap, tapi bintang-bintang berkilauan. Entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa seperti ada cahaya kecil yang mulai menyinari hidupku. Aku tidak langsung menghubungi mereka. Aku bahkan tidak membawa kartu nama itu ketika aku pergi ke pasar esok harinya. Aku masih ragu, aku masih takut. Bukan karena aku tidak ingin bertemu Dimas Arya, tapi karena aku takut akan apa yang mungkin terjadi setelahnya. Jika ia tahu siapa diriku dulu, apakah ia akan tetap ingin berterima kasih? Atau justru menolak mengenaliku? Aku mulai menghindari tempat-tempat ramai. Aku menyelinap ke daerah pinggiran kota, mencari tempat pemulungan yang lebih sepi. Di sana, orang-orang tidak begitu peduli dengan berita viral. Mereka terlalu sibuk dengan hidup mereka sendiri untuk ikut-ikutan heboh. Tapi ternyata, kabar Tenteng, penyelamat miliuner, sudah sampai juga ke sana. Pagi itu, aku sedang memilah-milah sampah di tepi kali kecil dekat permukiman buruh. Tangan ini basah dan dingin, tapi aku terus bekerja. Setiap botol plastik bisa bernilai uang, dan uang berarti nasi hangat di malam hari. Seorang anak kecil lewat di dekatku. Ia melihatku lama-lama, lalu berkata, "Mas, kamu tuh yang di TV ya?" Aku tidak menjawab. Aku hanya melanjutkan pekerjaanku. Tapi ia tidak berhenti. "Iya kan? Kami lihat videonya di HP kakak. Kamu selamatin bos besar." Aku mendengus pelan. "Itu bukan aku," kataku datar. Anak itu mengernyit.
tapi mirip banget. Aku diam. Lama sekali, lalu aku berkata, kalau kamu benar-benar percaya itu aku, tolong jangan cerita-cerita lagi. Aku tidak mau ribut, anak itu mengangguk. Tapi aku yakin, besok atau lusa, ia pasti akan bercerita kepada teman-temannya. Dan benar saja, beberapa hari setelah itu, suasana di sekitar tempat pemulungan mulai berubah. Ada beberapa orang asing yang datang. Berpakaian rapi, membawa ponsel dan kamera. Mereka berbicara pelan-pelan, sesekali menunjuk ke arahku. Aku tahu mereka mencariku. Aku tidak suka. Aku merasa seperti binatang yang sedang diburu. Hingga suatu sore, saat aku sedang mencuci jaket di sungai, seorang pria tua datang padaku. Ia memakai baju camping seperti milikku, tapi sorot matanya tenang dan bijak. "Kamu Kurniawan?" tanyanya. Aku diam, tidak menjawab. Ia tersenyum. "Tidak usah takut. Aku bukan wartawan, bukan polisi, bukan juga utusan siapa-siapa." Aku meliriknya dari sudut mata. Wajahnya tidak asing. Mungkin dia salah satu pemulung yang sering lewat di pasar. "Lalu kenapa cari saya?" "Aku cuma dengar cerita dari cucuku. Katanya ada gembel penyelamat miliuner. Dan wajahmu," katanya, "mirip." Aku menghela napas. Sudah banyak orang bilang begitu. Tapi saya bukan siapa-siapa. Pria tua itu duduk di sebelahku, memandang aliran sungai yang tenang. "Dulu, aku punya teman. Dia mantan atlet renang. Pernah juara nasional. Tapi entah kenapa, suatu hari dia hilang dari radar. Cit, ada yang tahu kemana?" Aku menegang. "Namanya Kurniawan." Jantungku berdebar. Aku menoleh cepat. Matanya tidak menuduh, hanya melihatku dengan rasa penasaran, campur hormat. "Apakah kamu itu?" Aku tidak bisa menjawab. Suaraku hilang, dadaku sesak. Lama aku diam. Akhirnya, aku bisik pelan. "Mungkin, dulu." "Iya." Pria tua itu tersenyum. "Kalau begitu, kamu harus bangkit lagi. Jangan biarkan masa lalu mengubur masa depanmu." Aku menunduk. Kalau semua orang tahu siapa saya dulu, mereka akan membenci saya." "Kenapa mereka harus membenci?" "Kamu menyelamatkan nyawa. Itu hal terbaik yang bisa dilakukan manusia." Aku menarik napas panjang. Aku merasa seperti diberi izin oleh seseorang untuk kembali menjadi diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahan-tahan, aku merasa tidak sendirian. "Terima kasih," gumamku pelan. Pria tua itu mengangguk. "Kalau mereka cari kamu lagi, jangan kabur. Temui mereka. Kalau kamu pantas diselamatkan, maka kamu juga pantas menyelamatkan orang lain." Aku diam. Kata-kata itu terasa seperti obor kecil yang mulai menyala di hatiku. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku kembali ke bawah jembatan tempat biasa aku tinggal. Aku meletakkan kartu nama itu di atas batu kecil, memandangnya lama. Aku mengambil ponsel bekas dari seorang pemulung yang baik hati, dan dengan bantuan pulsa darinya, aku menekan nomor yang tertera di kartu itu. Suara di seberang sambungan menjawab cepat. "Ya, ini dari tim Pak Dimas Arya. Apakah ini Kurniawan?" Aku menelan ludah. Lalu aku jawab, dengan suara yang belum sepenuhnya percaya diri, tapi cukup untuk membuat langkah pertama. "Ya, ini saya." Aku tidak pernah membayangkan akan kembali ke pusat kota dalam keadaan seperti ini. 2 hari setelah aku menghubungi tim Dimas Arya, seorang sopir datang menjemputku. Mobilnya bersih, wangi, dan terasa begitu asing bagiku. Aku duduk di belakang, dengan rasa canggung, tangan gemetar, jantung berdebar. Aku merasa seperti orang yang sedang dibawa ke pengadilan tidak tahu apakah akan dihukum atau dibebaskan. Tapi sopir itu baik. Ia tidak banyak bertanya, hanya menyapaku sekali. "Terima kasih, sudah mau datang." Aku hanya mengangguk. Kami melewati jalanan yang ramai, gedung-gedung tinggi yang megah, toko-toko mewah, yang selama ini hanya bisa kulihat dari kejauhan. Di dalam mobil itu, aku merasa seperti alien yang tersesat di dunia orang lain. Saat kami sampai di depan sebuah plaza besar, sopir itu berkata, "Pak Dimas menunggu di luar. Dia ingin ketemu kamu secara langsung." Aku menelan ludah. Tidak siap, aku keluar dari mobil dengan langkah ragu. Jaket campingku masih kupakai. Robekku belum sempat kujahit.
Rambutku acak-acakan, aku tetap kurniawan, gembel yang hidupnya tak pernah dihargai. Di tengah keramaian plaza, aku melihatnya. Dimas Arya. Ia berdiri di bawah pohon besar, memakai kemeja biru muda dan celana hitam. Wajahnya tenang, tapi matanya mencari-cari. Saat ia melihatku, ekspresinya berubah. Senyum tipis muncul, ia langsung berjalan ke arahku. Aku diam di tempat. Kaki ini terasa berat. Aku ingin lari, ingin menghilang lagi. Tapi ia mendekatiku tanpa ragu. Dan kemudian, di tengah keramaian orang yang lewat, di antara suara klakson dan lengke-lengka cepat, Dimas Arya berlutut. Ya, benar-benar berlutut. Di hadapan semua orang. Terima kasih, katanya. Suaranya pelan tapi tegas. Tanpa kamu, saya mungkin sudah mati. Aku terpaku. Langkah-langkah di sekitarku berhenti. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa mengambil ponsel mereka. Ada yang merekam. Tapi kali ini, bukan untuk menertawakan, bukan untuk mempermalukan. Ini adalah momen nyata. Momen yang membuat mataku panas. Aku menahan air mata. Tapi rasanya sulit. Dalam hidupku, jarang sekali aku mendengar kata-kata semacam itu. Kata-kata yang membuatku merasa punya arti. Saya tidak butuh apresiasi, jawabku pelan. Dimas bangkit berdiri, matanya tetap menatapku. Saya tidak ingin sekadar mengapresiasi, saya ingin berterima kasih. Secara tulus, secara pribadi, aku menghela napas. Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama jika melihat seseorang hampir mati. Tapi tidak semua orang melakukannya, katanya dengan nada lebih serius. Saat saya jatuh ke sungai, ada puluhan orang di tepi sana. Mereka hanya merekam. Tidak ada yang bergerak. Tapi kamu langsung turun meskipun kondisi tubuhmu jelas tidak mudah. Aku diam. Iya benar. Aku juga heran kenapa aku bisa langsung berlari dan terjun begitu saja. Mungkin karena insting lama. Mungkin karena hati nurani. Mungkin karena aku tahu betul rasanya nyaris mati. Aku ingat masa lalu itu. Air yang menenggelamkan. Napas yang hilang, tubuh yang tidak bisa bergerak, dan akhirnya, keputusasaan yang membuatku meninggalkan dunia renangku dulu. Tapi kali ini, aku berhasil menyelamatkan nyawa. Bukan diriku sendiri, melainkan nyawa orang lain. Dimas menepuk bahuku, sentuhannya ringan, tapi cukup kuat untuk membuatku sadar bahwa ia tidak melihatku sebagai gembel. Ia melihatku sebagai manusia, sebagai penyelamat. Saya punya sesuatu untukmu, katanya. Aku mengerutkan dahi. Saya ingin kamu bekerja di yayasan kami. Kami punya program pelatihan renang untuk anak-anak miskin, dan saya percaya, tidak ada orang yang lebih cocok mengajarinya selain kamu. Aku terkejut. Aku? Kamu mantan atlet renang bukan? Saya cari tahu dari beberapa koran lama. Kamu dulu juara nasional junior. Bahkan ada yang bilang, kamu punya potensi besar. Aku menunduk. Itu dulu. Sekarang, saya bukan siapa-siapa. Sekarang, kamu adalah pahlawan. Dan saya percaya, kamu bisa menjadi guru yang hebat. Saya ingin kamu memberikan kesempatan itu kepada anak-anak yang mungkin punya mimpi yang sama sepertimu dulu. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menahan air mata yang mulai menggenang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang melihatku bukan sebagai sampah. Mereka melihatku sebagai harapan, sebagai manusia. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Saya akan coba. Dimas tersenyum. Dan di tengah keramaian kota, di bawah sinar matahari sore yang hangat, aku merasa seperti baru saja lahir kembali. Setelah pertemuan di plaza, Dimas Arya membawaku ke kantornya. Gedungnya tinggi dan megah, dengan lobi yang bersih dan pendingin ruangan yang terlalu dingin. Untuk tubuhku yang terbiasa hidup di alam bebas, aku merasa seperti alien yang tersesat. Di dunia orang-orang berdasi dan bersepatu kulit. Kami masuk ke sebuah ruangan besar, ruang kerja pribadinya. Meja kayu besar, layar monitor lebar, foto-foto perusahaan, dan yayasan sosialnya menghiasi dinding. Di sana, ia menjelaskan maksudnya lebih jelas. Saya ingin kamu menjadi pelatih renang di yayasan kami, katanya. Menatapku lurus-lurus. Kami punya kolam renang khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dan saya percaya,
Tidak ada orang yang lebih tepat untuk melatih mereka selain kamu. Aku diam, tidak bisa langsung menjawab. Kata-kata itu begitu berat bagiku. Saya belum tentu pantas, bisikku pelan. Dimas tersenyum. Kenapa tidak? Aku menunduk. Saya bukan siapa-siapa sekarang. Saya gembel. Saya tidak punya dokumen. Saya bahkan tidak tahu cara memakai komputer atau HP pintar seperti ini. Ia mendekat dan duduk di kursi sebelahku. Yang penting adalah apa yang kamu bisa lakukan di dalam air. Itu yang akan membuatmu menjadi guru yang hebat. Aku menelan ludah. Selain itu, lanjutnya, kami juga akan bantu kamu untuk mulai hidup normal lagi. Tempat tinggal, dokumen, makanan, semua itu akan kami sediakan. Kamu tidak perlu takut lagi hidup di jalanan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menahan air mata yang hampir menetes. Sejak aku meninggalkan dunia renang dulu, aku tidak pernah membayangkan akan kembali ke dalamnya. Aku pikir masa laluku sudah mati. Aku pikir semua mimpi yang pernah kupunya telah hancur bersama skandal korupsi. Pelatihku tapi sekarang, entah kenapa, hidup memberiku kesempatan kedua. Dan kali ini, aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Aku akan coba, jawabku akhirnya. Suaraku gemetar. Dimas tersenyum. Bagus, kita mulai minggu depan. Beberapa hari setelah itu, aku dipindahkan ke sebuah apartemen sederhana milik yayasan. Kamar itu kecil, tapi cukup untukku. Ada tempat tidur, kamar mandi, lemari, meja kecil, semua terasa begitu asing, tapi juga hangat. Untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, aku tidur tanpa suara anjing liar di luar, tanpa angin menusuk tulang, tanpa rasa takut akan digusur. Aku disediakan pakaian baru, dibuatkan dokumen identitas ulang, dan didaftarkan sebagai instruktur resmi di yayasan tersebut. Mereka juga memberiku pelatihan singkat tentang manajemen waktu, teknik pengajaran, dan dasar-dasar penggunaan komputer. Aku tidak langker-langker banggat. Aku sering salah klik. Aku bingung dengan banyak istilah teknologi. Tapi aku mencoba. Aku tidak ingin mengecewakan siapapun. Namun, meski semua ini terasa seperti mimpi, ada satu hal yang masih menggangguku. Aku takut orang lain akan tahu siapa diriku dulu. Ada rasa malu yang terus menghantuiku. Dulu, aku adalah atlet muda yang diharapkan menjadi juara nasional. Tapi karena protes keras terhadap pelatih yang korup, aku dikeluarkan dari tim. Nama baikku rusak, kesempatanku hilang. Bahkan beberapa media menulis artikel buruk tentangku, menyebutku pemberontak dan pengacau. Aku takut jika orang-orang di yayasan tahu masa laluku, mereka akan menolakku, menganggapku tidak layak. Tapi Dimas sepertinya tahu apa yang aku pikirkan. Suatu sore, saat kami sedang minum teh di kantornya, ia berkata, "Kurniawan, kamu tidak perlu takut pada masa lalu. Apa yang kamu lakukan dulu, meskipun menyebabkanmu keluar dari dunia renang, itu dilakukan demi kebenaran. Kebohongan, bukan penipuan. Kamu hanya berani melawan ketika orang lain diam saja." Aku menatapnya, matanya tenang, penuh keyakinan. Jika ada yang menyoal masa lalumu, biar saya yang bicara. Kamu adalah contoh bahwa manusia bisa bangkit dari kegagalan, bahwa seseorang tidak harus sempurna untuk bisa melakukan sesuatu yang benar. Aku napas panjang. Mungkin aku memang pantas untuk kembali, bukan hanya sebagai mantan atlet, tapi sebagai penyelamat nyawa, sebagai pelatih, sebagai harapan, sebagai manusia yang akhirnya dihargai. 2 bulan sudah berlalu, sejak aku mulai bekerja di yayasan milik Dimas Arya. Setiap pagi, aku bangun di kamar apartemen sederhana, yang hangat dan aman. Aku mandi dengan air panas, makan roti panggang dengan teh hangat, lalu pergi ke kolam renang untuk melatih anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mereka memanggilku Pak Guru Kurniawan. Aku, mantan gembel yang dulu tidur di bawah jembatan, sekarang dipanggil Bapak oleh anak-anak kecil yang ingin belajar renang. Setiap kali aku mendengar kata itu, hatiku terasa hangat, tapi juga sedikit sesak. Karena aku tahu, dulu aku bukan siapa-siapa. Sekarang, aku adalah harapan bagi mereka. Anak-anak yang datang ke yayasan ini beragam. Ada yang dari keluarga buruh, pemulung, bahkan ada yang tinggal di bantaran sungai seperti tempatku. Mereka tak punya uang untuk les renang mahal,
Tapi mereka punya mimpi sama sepertiku dulu. Dan aku ingin membantu mereka meraihnya. Pak Guru, saya takut tenggelam, kata salah satu muridku suatu pagi. Seorang anak perempuan, bernama Lintang. Aku tersenyum padanya. Tidak, apa-apa takut. Tapi kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu bisa belajar. Dan selama kamu punya guru yang baik, kamu akan aman. Ia mengangguk ragu. Aku menepuk punggungnya pelan. Aku dulu juga takut, bahkan pernah nyaris mati karena tenggelam. Tapi lihat aku sekarang. Aku bisa mengajarmu karena aku pernah melewati ketakutanmu. Lintang memandangku dengan mata berbinar. Benar, benar. Jadi jangan takut. Mulai hari ini, kamu tidak sendirian di dalam air. Itu adalah momen yang membuatku yakin. Inilah tujuan hidupku. Bukan hanya sekadar menyelamatkan nyawa, tapi memberikan kesempatan kepada orang lain untuk hidup lebih baik. Seiring waktu, kisahku semakin viral. Media mulai menulis tentang bagaimana seorang gembel menyelamatkan nyawa seorang miliuner, lalu diangkat menjadi instruktur renang di yayasan sosial. Foto-fotoku saat melatih anak-anak muncul di berbagai platform media sosial. Netizen ramai berkomentar, inspiratif banget, gembel aja bisa jadi pahlawan. Apalagi kita yang udah punya segalanya. Semoga Pak Kurniawan jadi motivasi banyak orang. Ada juga yang mencoba menyerangku. Ini pasti settingan, gembel kok jadi guru. Apa dia punya sertifikat? Jangan-jangan cuma cari sensasi. Tapi Dimas membela. Ia menulis langsung di akun media sosial resminya. Kurniawan bukan sekadar penyelamat nyawaku. Ia adalah manusia yang punya hati besar, jiwa pendidik, dan pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya percaya, ia layak menjadi panutan. Jika ada yang ragu, datang saja ke yayasan kami. Lihat sendiri bagaimana ia mengubah hidup anak-anak. Respon publik berubah, lebih banyak dukungan daripada hujatan. Beberapa tokoh nasional bahkan meminta wawancara denganku. Stasiun televisi mengundangku sebagai narasumber dalam acara tentang nilai-nilai kemanusiaan dan pentingnya empati di tengah masyarakat. Aku tidak menyangka. Dulu, aku adalah bayangan gelap di sudut kota. Sekarang, aku menjadi cahaya bagi banyak orang. Tapi meski begitu, aku tetap menjaga diri. Aku tidak ingin menjadi selebriti atau ikon viral. Aku hanya ingin fokus pada pekerjaanku. Melatih anak-anak, memberi mereka kesempatan. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal hatiku. Masih ada orang yang tahu masa laluku. Aku tahu, suatu saat nanti, rahasia itu akan terbongkar. Orang-orang akan bertanya, siapa sebenarnya Kurniawan? Dan jika itu terjadi, mereka masih akan menganggapku sebagai inspirasi, atau malah akan menjauhiku seperti dulu. Aku tidak pernah membayangkan akan kembali ke dunia itu. Dunia yang dulu mengusirku, dunia yang membuatku memilih hidup di jalanan, daripada terus berjuang melawan stigma. Tapi ternyata, hidup punya cara sendiri untuk menuntaskannya. Berawal dari sebuah pesan singkat di ponsel baruku. Pesan dari seseorang yang tak kukira akan menghubungiku lagi. Mas Kurniawan, saya baca berita tentang kamu. Saya tahu siapa kamu sebenarnya. Dan saya ingin bicara, bukan untuk menjelek-jelekan, tapi untuk memberimu kesempatan kedua. Cek, kamu bersedia? Pengirimnya adalah seorang jurnalis senior seorang yang dulu pernah menulis artikel buruk tentangku ketika aku keluar dari tim renang nasional. Aku hampir saja menghapus pesan itu tanpa dibalas. Tapi Dimas Arya meyakinkanku, jika kamu tidak pernah menyembuhkan luka lama, maka luka itu akan terus sakit. Katanya suatu sore, saat kami sedang minum teh di kantornya. Kamu sudah bangkit, kamu sudah menjadi inspirasi. Tapi jika kamu masih menyimpan rahasia ini, suatu hari nanti, orang lain yang akan membongkarnya dengan cara yang tidak kamu inginkan. Aku menarik napas panjang, dan akhirnya, aku menerima ajakan wawancara itu. Wawancara dilakukan secara tertutup di sebuah studio televisi lokal. Hanya ada aku sang jurnalis dan kru kecil. Awalnya, aku sangat gugup. Aku takut kata-kata yang keluar dari mulutku akan disalahartikan. Aku takut masa laluku akan menghancurkan semua yang telah kubangun selama ini. Tapi, jurnalis itu tidak bertanya. Dengan nada menuduh, ia hanya ingin mendengar versi lengkap dari diriku. Apa yang sebenarnya terjadi dulu? Tanyanya lembut.
Aku menatap kamera, menelan ludah, lalu berkata pelan tapi jelas. Aku dulu adalah atlet renang junior yang dipercaya akan menjadi juara nasional. Tapi aku protes keras ketika mengetahui pelatihku melakukan korupsi dana pembinaan. Aku anggap itu pengkhianatan pada usaha kami sebagai atlet. Aku bicara keras, bahkan melaporkannya ke pihak federasi, tapi hasilnya aku dikeluarkan dari tim. Nama baikku rusak. Kesempatanku hilang. Aku diam sejenak, napasku tersenggel-senggel karena emosi. Aku merasa tidak punya tempat lagi. Aku meninggalkan semuanya, termasuk keluarga, termasuk masa depanku. Aku memilih hidup di jalanan daripada terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Jurnalis itu mengangguk. Lalu bagaimana kamu bisa bangkit lagi? Aku tersenyum kecil. Ada satu orang yang percaya padaku. Seorang miliuner yang nyawanya ku tolong. Ia tidak peduli dari mana aku berasal. Ia hanya melihat apa yang bisa aku lakukan. Ia memberiku pekerjaan, tempat tinggal, dan kesempatan untuk membantu anak-anak seperti aku dulu. Aku menatap kamera. Saya bukan manusia sempurna. Saya pernah gagal. Pernah jatuh, pernah menjadi gembel yang diabaikan, tapi saya tetap manusia. Dan saya percaya, setiap manusia punya hak untuk bangkit, untuk mencoba lagi, untuk menjadi lebih baik. Wawancara itu kemudian ditayangkan dalam bentuk dokumenter pendek. Judulnya, Kurniawan, dari Gembel Menjadi Harapan. Respon publik luar biasa. Banyak yang menangis, anak-anak muda berkomentar. Saya juga pernah gagal, tapi sekarang saya tahu, itu bukan akhir. Ini bikin saya sadar. Kita nggak boleh menilai orang dari penampilan luarnya aja. Terima kasih, Pak Guru Kurniawan. Anda benar-benar pahlawan. Beberapa mantan rekan atletku bahkan menghubungiku. Mereka meminta maaf atas sikap mereka dulu dan menawarkan dukungan untuk proyek-proyek baru di Yayasan Dimas. Arya datang padaku beberapa hari setelah video itu viral. Kamu sudah menyelesaikan lingkaran hidupmu, katanya sambil tersenyum. Sekarang, kamu bukan hanya penyelamat nyawa. Kamu adalah simbol bahwa setiap orang punya kesempatan untuk bangkit. Aku menepuk bahunya. Terima kasih. Tanpa kamu, saya mungkin masih tidur di bawah jembatan. Ia tertawa. Mungkin iya, tapi kamu juga yang membuat cerita ini begitu bermakna. Hari ini, aku bekerja sebagai direktur program olahraga di Yayasan Dimas Arya. Kami mulai membentuk komunitas penyelamatan darurat di sungai, melatih relawan dari kalangan pemuda agar bisa membantu orang-orang yang tenggelam. Lintang, muridku, dulu, sekarang sudah bisa berenang dengan lancar. Bahkan, ia sering membantuku melatih adik-adik Nia di kolam. Dan aku akhirnya bisa melihat foto lamaku, foto saat aku masih muda. Berdiri di podium dengan medali emas tanpa rasa malu kini. Aku tahu, bukan hanya mantan atlet. Aku bukan hanya mantan gembel. Aku adalah manusia yang tidak menyerah. Dan itu cukup.